Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Bersama saya dan teman-teman yaitu saya Fidela Husna dan teman saya Mezi, Alrisa, Syifa, Ainul, dan Alia. Untuk materi pertama yaitu akuntansi untuk efek investasi yang akan saya jelaskan. Nah, apa sih itu efek investasi? Nah, efek investasi adalah surat berharga yang dibeli oleh perusahaan atau individu sebagai bentuk penempatan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, dalam akuntansi, efek investasi dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada efek utang dan efek ekuitas. Nah, efek utang itu bisa disebut sebagai obligasi atau surat utang lainnya, yang mana perusahaan mendapat bunga dan pokoknya dikembalikan di akhir periode. Nah, lalu yang kedua ada efek ekuitas, yaitu saham, yang mana perusahaan menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan lain. Nah, pertama efek utang. Efek utang itu ada 3 jenis perlakuan. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo, yang artinya tentu saja disimpan surat utang itu akan disimpan sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Contohnya itu bisa obligasi pemerintah jangka panjang. Nah, surat ini akan dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dan keuntungan atau kerugiannya nanti baru diakui saat benar-benar telah dijual. Nah, lalu perlakuan yang kedua, diperdagangkan, yang mana surat ini akan dibeli untuk dijual kembali dalam waktu dekat, biasanya kurang dari 3 bulan, demi mendapatkan keuntungan. Nah, surat ini dicatat sebesar fair value dan selisih nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Jadinya nanti laba atau ruginya langsung kelihatan di sini. Lalu perlakuan ketiga itu ada tersedia untuk dijual, yang mana suratnya bisa dijual kapan saja tergantung strategi perusahaan masing-masing dan tentunya dicatat sebesar nilai wajar. Nah, lalu ada efek ekuitas. Dia itu memiliki tingkat kepemilikannya. Di sini ada 3 klasifikasi. Yang pertama, jika perusahaan hanya memiliki saham sebesar kurang dari 20%, maka bentuknya itu ada 2. Yang pertama, jika diperdagangkan, maka perlakuannya seperti efek utang trading, yaitu nilai wajar masuk laba rugi. Tetapi jika tersedia untuk dijual, maka nilai wajar masuk ke penghasilan komprehensif lain, baru nanti diakui ke laba saat dijual. Lalu yang klasifikasi kedua ada saham 20-50%. Nah, jika perusahaan telah memiliki saham sebanyak ini, maka bisa dikatakan perusahaan memiliki perusahaan lain secara besar tapi tidak terlalu tinggi. Nah, dia ini menggunakan metode ekuitas, yang mana investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal, kemudian disesuaikan dengan bagian laba rugi perusahaan invest. Nah, dividen yang diterima tidak dianggap laba, tetapi sebagai pengurangan nilai investasinya. Lalu yang ketiga, jika perusahaan memiliki saham sebesar lebih dari 50%, maka perusahaan dianggap dapat mengendalikan penuh perusahaan lain. Maka laporan keuangan perusahaan yang diinvestasikan itu dikonsolidasikan. Nah, artinya nanti itu digabung penuh dalam laporan keuangan induknya. Nah, lalu di sini ada perubahan klasifikasi efek investasi. Nah, apa sih itu perubahan klasifikasi ini? Nah, teman-teman harus bayangkan, teman-teman sebagai investor, awalnya nih membeli obligasi itu karena ingin menyimpannya sampai jatuh tempo. Tapi seiring waktu, teman-teman berubah pikiran dan ingin menjualnya sebelum jatuh tempo karena ada kebutuhan dana atau kebutuhan lain atau strategi lain yang baru dipikirkan. Nah, inilah yang disebut perubahan klasifikasi, yaitu ketika niat awal terhadap investasi berubah. Nah, setiap jenis efek investasi itu, baik efek utang tadi ataupun efek ekuitas, bisa diklasifikasikan ulang jika ada perubahan niat atau strategi manajemen. Tapi perubahan ini tidak bisa sembarangan, tentu ada konsekuensi akuntansinya. Nah, di sini sudah ada contoh dari perubahan klasifikasi untuk akuntansi untuk pengalihan antar kelompok efek. Nah, misal nih yang pertama, dari yang dimiliki hingga jatuh tempo, lalu berubah ke tersedia untuk dijual. Nah, itu nanti neracanya atau laporan posisi keuangan, nilai asetnya itu diubah dari biaya perolehan yang diamortisasi menjadi nilai wajar. Terus nanti laporan laba ruginya selisih nilai laba rugi yang belum direalisasi dicatat di penghasilan komprehensif lain, bukan langsung ke laba rugi. Misalnya nih, teman-teman membeli obligasi 100.000. Nah, rupanya nilainya naik menjadi 105.000 saat ingin teman-teman jual. Nah, maka 5.000 itu masuk ke penghasilan komprehensif dahulu. Nah, lalu yang kedua nih ada perubahan dari diperdagangkan menjadi tersedia untuk dijual. Nah, tidak ada pengaruh besar di neraca karena keduanya menggunakan nilai wajar fair value, tapi di laporan laba rugi perubahannya signifikan.
Yang pertama, diperdagangkan. Kalau untung rugi diperdagangkan, jika untung ruginya itu masuk langsung ke laba rugi. Tapi jika tersedia untuk dijual, maka untung rugi itu masuk ke penghasilan komprehensif terlebih dahulu. Nah, lalu yang ketiga, tersedia untuk dijual berubah ke dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, nilai di neraca pakai biaya perolehan yang diamortisasi untuk masa depan. Nah, tapi perubahan dari nilai wajar ke biaya perolehan ini tidak dibalikan di masa depan, hanya disesuaikan lewat amortisasi. Dan untung rugi saat pengalihan masuk ke penghasilan komprehensif. Lalu, kenapa sih perubahan klasifikasi ini bisa mempengaruhi? Kenapa penting ada perubahan ini? Yang pertama, cara pengakuan keuntungan atau kerugian, lalu nilai investasi di laporan keuangan dan laba bersih perusahaan. Nah, karena itu standar akuntansi mensyaratkan perusahaan melaporkan dan menjelaskan kenapa adanya perubahan dalam catatan laporan keuangannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ainul Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengungkapan efek investasi. Nah, yang dimana saya mengambil contoh di buku analisis laporan keuangan halaman 307. Nah, di sini pengungkapan efek investasi di Microsoft Corporation, yang dimana Microsoft Corporation itu memiliki klasifikasi investasi. Yang pertama itu Microsoft mengklasifikasikan efek utang dan ekuitasnya yang dengan kepemilikan kurang dari 20% sebagai efek tersedia untuk dijual. Nah, lalu investasi dicatat sebesar biaya perolehan, nilai wajar, serta keuntungan yang belum direalisasi. Nah, ini dicatat dalam OCI atau Other Comprehensive Income dan bukan langsung ke laba rugi. Nah, lalu di sini terdapat isi laporan investasi Microsoft periode 30 Juni 2004, yang dimana ini terdapat nilai wajar, biaya perolehannya, dan keuntungan belum direalisasikannya. Terdapat efek yang tidak diperdagangkan atau tidak aktif di pasar, yang hanya dinilai berdasarkan perkiraan internal, yang mana dasar investasi yang tercatat itu adalah sebesar 1,65 miliar, sedangkan perkiraan nilai wajarnya itu adalah 12 miliar. Nah, perkiraan wajar ini didasarkan pada informasi pasar yang tersedia untuk publik atau perkiraan lain yang ditentukan oleh manajemen. Nah, jadi terdapat kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah Microsoft itu transparan dalam melaporkan efek investasinya, yang mana dia memisahkan yang sudah dan belum direalisasi. Lalu sebagian besar investasinya itu bersifat liquid dan bisa dijual kapan saja. Dan yang terakhir adalah nilai pasar investasinya itu lebih tinggi daripada harga belinya, yang menunjukkan kondisi keuangan mereka itu baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi analisis efek investasi. Terdapat dua tujuan utama dari analisis efek investasi. Yang pertama adalah memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja dan aset investasi. Yang kedua adalah menganalisis distorsi akuntansi dari efek. Nah, di sini penting untuk memisahkan kinerja operasi dan investasi agar tidak ada distorsi dalam penilaian kinerja perusahaan. Semua keuntungan atau kerugian yang terkait dengan investasi, termasuk dividen, pendapatan bunga, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, itu harus dipisahkan saat menganalisis kinerja operasi. Dan analis itu harus memisahkan aset operasi dari non-operasi saat menghitung hasil atas aset operasi, atau yang bisa kita sebut dengan Return on Net Operating Asset, atau RNOA. Lalu tujuan yang kedua adalah menganalisis distorsi akuntansi dari efek. Potensi distorsi akibat akuntansi efek investasi yang harus diwaspadai oleh analisis adalah yang pertama, peluang untuk memperoleh keuntungan yang diperdagangkan. Nah, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak selalu dimasukkan ke dalam laba bersih yang dapat menyebabkan distorsi. Nah, yang kedua adalah liabilitas diakui sebesar biaya perolehan. Ketidakseimbangan antara pengakuan efek investasi pada nilai wajar dengan liabilitas yang diakui pada biaya perolehan itu dapat mempengaruhi analisis laba rugi dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah definisi efek ekuitas yang tidak konsisten. Terdapat ketidakkonsistenan dalam klasifikasi efek ekuitas, seperti obligasi konversi dan saham preferen yang dapat ditebus, yang seringkali perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan klasifikasi ini tepat atau tidak. Dan yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan niat atau maksud. Klasifikasi efek investasi itu bergantung pada niat manajemen terkait disposisi efek. Nah, terdapat 3 kategori efek investasi yang telah dijelaskan di awal. Yang pertama itu ada diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, dan yang terakhir adalah tersedia untuk dijual.
Nah, kesimpulan dari analisis efek investasi ini adalah pemisahan yang jelas antara kinerja operasi dan investasi itu penting untuk menganalisis kinerja perusahaan secara akurat. Lalu, distorsi akuntansi dan keputusan investasi yang tidak konsisten itu dapat mempengaruhi analisis yang lebih luas terhadap laporan keuangan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, saya Mezi Priscilia akan melanjutkan materi mengenai akuntansi metode ekuitas. Nah, akuntansi metode ekuitas ini digunakan ketika sebuah perusahaan yang biasa kita sebut sebagai investor itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan lain atau disebut dengan investee. Nah, pengaruh signifikan itu biasanya ditunjukkan dari kepemilikan saham, yaitu antara 20% sampai dengan 50%. Tapi meskipun berpengaruh, perusahaan investor ini tidak mengendalikan penuh perusahaan investinya. Nah, untuk nilai investasi ini dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan harga beli sahamnya, bukan harga pasarnya. Nah, kalau misalnya kepemilikan sahamnya itu lebih dari 50%, barulah disebut dia memiliki kontrol penuh. Nah, laporan keuangannya itu dari investee itu akan digabungkan ke investor. Nah, gabungan ini disebut dengan konsolidasi. Nah, untuk perbedaan utama dari metode ekuitas dan konsolidasi itu ada pada tingkat informasi yang disajikan. Kalau untuk metode ekuitas, itu laporan keuangannya hanya menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan investasinya saja. Sementara dalam konsolidasi, semua laporan dari perusahaan investasi itu digabungkan secara rinci. Nah, metode ekuitas ini banyak digunakan pada investasi yang tidak dikonsolidasi seperti afiliasi, joint venture, dan juga partnership. Jadi penting untuk kita memahami mekanismenya supaya kita tahu nih mana yang untuk dilaporkan dan mana yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme metode ekuitas. Nah, dalam contoh ini perusahaan global itu membeli 25% saham Sinergi. Nah, kita bisa lihat data posisi keuangan Sinergi pada saat itu. Yang menjadi fokus utama kita adalah ekuitas pemegang sahamnya, yaitu senilai 2 juta. Nah, karena global tadi membeli 25% dari total ekuitas, maka nilai investasinya adalah 25% dari 2 juta, yaitu senilai 500.000. Nah, untuk investasi ini itu kan dicatat sebagai aset tidak lancar di laporan posisi keuangan global nanti karena sifatnya itu jangka panjang. Jadi jurnal pencatatannya adalah debit itu investasi sebesar 500.000 pada kas sebesar 500.000. Selanjutnya, setelah investasi itu dilakukan, Sinergi itu ternyata menghasilkan laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen sebesar 20.000. Nah, dari sini ada dua hal yang harus dicatat oleh global sebagai investor. Yang pertama adalah mencatat bagian labanya. Jadi tadi global punya 25% saham. Jadi 25% dikali dengan laba 100.000 yaitu 25.000. Nah, ini adalah bagian laba yang menjadi hak untuk perusahaan global. Nah, jurnalnya adalah debit investasi 25.000 pada ekuitas pada laba investi sebesar 25.000. Selanjutnya, global mencatat penerimaan dividen. Nah, 25% dikali dengan 20.000 yaitu 5.000. Nah, jurnalnya yaitu kas 5.000 pada investasi sebesar 5.000. Nah, dividen ini akan mengurangi investasi karena dividen itu dianggap sebagai pengembalian atas modal yang sudah ditanamkan. Nah, kita perhatikan tabel. Awalnya itu nilai investasi global itu adalah 500.000. Nah, ditambahkan dengan 25.000 yaitu dari laba, dikurangkan 5.000 dari dividen. Maka total akhir saldo akun investasi global itu adalah 520.000. Sekarang kita fokus ke sebelahnya yaitu ekuitas Sinergi yang menjadi dasar perhitungan bagian laba bagian global. Nah, awalnya ekuitas Sinergi itu kan 2 juta. Nah, ternyata Sinergi memperoleh laba 100.000. Jadi ekuitasnya naik menjadi 2.100.000. Nah, tapi kan Sinergi juga membagikan dividennya sebesar 20.000 kan. Jadi ekuitas turun lagi menjadi 2.100.000 dikurang $20.000. Jadi $2.080.000. Nah, bagian global tadi kan tetap 25%. Jadi 25% dari $2.080.000 itu yaitu sebesar 520.000. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa pencatatan saldo investasi oleh global itu sudah sesuai dengan perubahan ekuitas di Sinergi. Jadi nilainya sama-sama senilai $520.000.
Selanjutnya kita akan membahas hal-hal penting terkait metode ekuitas. Yang pertama, investasi dicatat sebesar bagian proporsional atas ekuitas investasi. Nah, jika investasi itu tidak mengkonsolidasi laporan keuangannya, aset dan liabilitas investor itu mungkin tidak mencerminkan gambaran secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pendapatan dari investasi atau laba dari investasi itu harus dilaporkan terpisah dari pendapatan operasi utama perusahaan investor jika investasi tersebut tidak dianggap strategis. Yang ketiga, metode ini menggunakan biaya perolehan yang disesuaikan, bukan nilai pasar. Nah, keuntungan belum direalisasikan tidak selalu tampak, tapi kalau kerugian permanen harus dicatat. Nah, yang selanjutnya itu metode dihentikan jika nilai investasi itu menjadi nol, kecuali jika ada komitmen tambahan dari investor. Dan nantinya akan dilanjutkan jika kerugian telah tertutup dari laba investasi. Nah, yang terakhir adalah selisih nilai investasi itu dialokasikan ke aset yang berwujud atau tidak berwujud yang relevan. Nah, kalau sisanya itu dianggap sebagai goodwill yang tidak diamortisasi. Materi selanjutnya adalah implikasi analisis investasi antar perusahaan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu investasi antar perusahaan. Investasi antar perusahaan terjadi pada saat satu perusahaan menanamkan modal di perusahaan lain. Ini bisa sebagai anak perusahaan atau perusahaan afiliasi. Investasi seperti ini punya dampak besar terhadap laporan keuangan sehingga perlu dianalisis dengan cermat. Nah, yang pertama yaitu pengakuan laba perusahaan investasi. Dalam metode ekuitas, perusahaan induk mengakui laba bersih perusahaan investasi sesuai porsi kepemilikannya meskipun laba belum diterima secara tunai. Contohnya, jika perusahaan induk memiliki 30% saham dan investasi mencetak laba 1 miliar, maka 300 juta diakui sebagai laba dari perusahaan. Nah, meskipun laba sudah diakui, namun ada banyak hambatan yang membuat laba tersebut tidak bisa langsung dinikmati oleh investor. Hambatan yang pertama adalah regulasi pemerintah atas dividen. Ada beberapa negara yang mengatur kapan dan berapa banyak dividen boleh dibagikan. Jika perusahaan membatasi hal tersebut, anak perusahaan tidak bisa bebas mengirim laba ke induk. Hambatan selanjutnya adalah resiko politik dan pembatasan akses. Jika anak perusahaan berada di negara yang memiliki kondisi politik yang tidak stabil, pemerintah dapat membekukan aset atau melarang dividen ke luar negeri. Ini dapat membuat laba hanya tercatat di atas kertas dan tidak bisa diakses secara nyata. Selanjutnya, perjanjian hutang yang menghambat distribusi, di mana anak perusahaan mungkin memiliki perjanjian pinjaman yang melarang pembagian dividen sebelum utangnya dilunasi. Nah, resiko yang terakhir adalah hak minoritas yang membatasi kebijakan induk. Anak perusahaan yang tidak memiliki saham 100% atau pemegang saham minoritas, maka induk atau investor tidak bisa semena-mena menarik semua laba untuk dirinya sendiri karena bukan merupakan pemegang saham mayoritas. Nah, dari hambatan-hambatan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa $1 dari afiliasi belum tentu memiliki nilai yang sama dari $1 laba operasi langsung investor. Oleh karena itu, analisis harus mempertimbangkan hambatan-hambatan tersebut untuk menilai nilai ekonomis yang sebenarnya. Selanjutnya adalah investasi modal yang tidak diakui. Apa maksudnya? Yaitu pada saat perusahaan induk berinvestasi pada perusahaan lain atau investasi, tidak semua informasi aset, utang, dan modal perusahaan investasi tersebut terlihat secara jelas dalam laporan keuangan induk. Biasanya perusahaan hanya mencatat sebagai satu angka di neraca. Inilah yang disebut dengan metode one line consolidation atau metode ekuitas. Nah, contohnya pada kasus Coca-Cola. Diketahui Coca-Cola memiliki 36% saham dari Coca-Cola Enterprises atau CCA, di mana di laporan keuangan Coca-Cola hanya tertulis investasi sebesar $1,679 juta per 31 Desember 2004. Realitanya, total aset CCA sebesar $26,4 juta dan utangnya sebesar $21 miliar. Artinya, Coca-Cola mempunyai bagian dari perusahaan yang besar dan berisiko tinggi, tetapi tidak terlihat secara jelas di laporan keuangannya. Seperti yang terlihat di laporan keuangannya, hanya tercatat 5% dari total aset yang dilaporkannya. Padahal, di balik angka kecil, Coca-Cola memiliki
bagian dari perusahaan yang besar dan punya banyak utang. Jadi laporan keuangan ini menyembunyikan besarnya investasi dan resiko keuangan yang sebenarnya karena tidak semua aset dan utang dari perusahaan yang diinvestasikan terlihat jelas. Dapat kita simpulkan bahwa angka kecil di laporan keuangan dapat menipu dengan membuat investasi yang besar dan resiko utang yang seolah-olah tidak penting padahal berdampak besar bagi kesehatan keuangan perusahaan. Materi yang terakhir adalah provisi pajak atas laba entitas anak yang tidak dibagikan. Ketika perusahaan induk memiliki anak perusahaan yang menghasilkan laba, tapi laba tersebut belum dibagikan kepada induk, muncul pertanyaan, apakah induk perlu mencatat pajak atas laba tersebut? Nah, mengapa hal ini penting? Karena di dalam laporan keuangan gabungan atau konsolidasi, laba dari anak perusahaan itu ikut masuk ke laba induknya. Artinya, seolah-olah induk sudah menikmati laba itu walaupun uangnya belum benar-benar diterima. Kemudian apa yang akan terjadi? Nah, jika perusahaan berniat untuk mengambil laba pada saat itu juga, maka yang pertama pemerintah akan mengenakan pajak saat laba dipindahkan ke induk. Maka perusahaan harus menyisihkan pajak sekarang juga. Itulah yang disebut dengan provisi pajak. Kemudian, mengapa analisis harus peduli? Karena provisi pajak bisa mengurangi laba perusahaan induk. Tapi jika tidak dicatat, bisa membuat laba terlihat lebih tinggi dari yang seharusnya. Namun, ada pengecualian penting di mana perusahaan induk tidak perlu mencatat provisi pajak. Kita memiliki bukti kuat bahwa yang pertama, anak perusahaan tidak akan membagikan labanya ke induknya. Kemudian, memakai laba itu untuk investasi jangka panjang atau melikuidasi dengan cara bebas pajak. Nah, dapat kita simpulkan, jika laba anak perusahaan belum dibagikan, maka perusahaan induk harus mencatat pajak, kecuali ada bukti yang kuat bahwa laba tersebut tidak akan ditarik. Ini adalah keputusan penting manajemen dan analisis harus memahami dampaknya pada laba dan pajak. Saya Alia Anggraini di sini akan menjelaskan mengenai kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Merger di sini yaitu penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Sementara akuisisi yaitu perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan untuk dapat menguasainya. Kombinasi bisnis ini dapat terjadi jika perusahaan mengakuisisi sebagian besar efek ekuitas perusahaan lainnya. Artinya, perusahaan tersebut mempunyai pengaruh yang besar, bahkan bisa mengendalikan operasional dan juga keputusan penting perusahaan tersebut. Ada 8 alasan ekonomi untuk kombinasi bisnis. Yang pertama, untuk memperoleh sumber bahan baku yang berharga. Yang kedua, menjamin sumber daya keuangan. Yang ketiga, memperkuat manajemen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Yang kelima, mendorong diversifikasi. Yang keenam, mempercepat untuk masuk pasar. Yang ketujuh, mencapai skala ekonomi. Dan yang terakhir adalah memperoleh keuntungan pajak. US GAAP dan IFRS mengeluarkan metode akuisisi untuk kombinasi bisnis yang bertujuan untuk mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi pada laporan keuangan. Nah, ada 2 langkah agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang pertama, semua aset dan liabilitas dari perusahaan yang diperoleh diakui sebesar nilai wajarnya saat tanggal diakuisisinya. Yang kedua, perbedaan antara harga akuisisi dan nilai wajar aset tetap perusahaan yang diakuisisi harus diakui secara goodwill. Selanjutnya adalah laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini adalah laporan yang melaporkan hasil operasi dan juga kondisi keuangan entitas induk dan juga entitas anak dalam satu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan entitas induk ini membuktikan kepemilikan saham pada entitas anak melalui investasi. Selanjutnya adalah mekanisme konsolidasi. Ada 2 langkah dalam konsolidasi. Yang pertama adalah laporan keuangan konsolidasian ini harus menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dengan pos-pos terkaitnya dalam laporan keuangan entitas induk. Yang kedua adalah mengeliminasi transaksi antara perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan laba secara prematur. Di sini ada contoh kasus mekanisme konsolidasi, dapat kalian lihat sendiri soalnya, di mana harga pembeliannya adalah 770.000, nilai buku mikronnya adalah 620.000 dan kelebihannya adalah 150.000. Nah, kelebihan di sini adalah selisih dari harga pembelian dikurang nilai buku mikron. Kemudian kelebihan-kelebihan ini akan dialokasikan ke dalam aset tetap yang dinilai terlalu rendah, merek dagang dan juga goodwill. Kemudian ada masa manfaatnya 10 tahun, 5 tahun dan tidak terbatas. Nah, penyusutan di sini adalah hasil bagi dari kelebihan tadi dibagi dengan masa manfaat, dapatlah 8.000.
Kemudian kita jurnal di mana investasi pada Mikron 770.000-nya di debit, di kreditnya ada saham biasa sebesar 50.000 dan tambahan modal disetornya ada 720.000. Selanjutnya adalah penurunan nilai goodwill. Goodwill yang dicetak dalam proses konsolidasi memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak dikenakan amortisasi. Namun pada goodwill diberlakukan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan. Di sini dapat kalian lihat contoh kasus dari penurunan goodwill, yaitu dari nilai pasar wajar Mikronnya 700.000, aset lancarnya 520.000, aset tetapnya 570.000, merek dagangnya 20.000, liabilitasnya 450.000. Terus ada aset netonya kita masukkan 660.000. Implied goodwill-nya itu selisihnya yaitu 40.000 dan saldo goodwill saat ini 100.000 ini dapat dari tahun kemarin, dicatatnya sekarang yaitu 100.000. Barulah kerugiannya adalah selisih 40.000 kurang 100.000 yaitu 60.000. Kemudian kita jurnal kerugian penurunan nilai goodwill di debit dan di kreditnya investasi pada Mikron sebesar 60.000. Nah, kerugian penurunan nilai ini akan dilaporkan sebagai pos terpisah dalam bagian operasi laporan laba rugi konsolidasian sinergi. Selain itu, sebagian goodwill yang terdapat pada bagian akun investasi sinergi ini akan dihapus dan saldo goodwill dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ini akan dikurangi. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri. Di sini Syifa akan menjelaskan materi tentang permasalahan dalam kombinasi bisnis. Terdapat 7 permasalahan dalam kombinasi bisnis. Yang pertama, adanya pertimbangan kontingensi. Kesepakatan bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika tujuan kerja masa depan tercapai melalui penggabungan perusahaan. Hal ini akan menyebabkan volatilitas laba seiring dengan penilaian kembali pertimbangan kontingensi. Kemudian yang kedua, adanya alokasi total biaya. Semua aset teridentifikasi yang diakui dan liabilitas yang ditanggung dalam kombinasi bisnis dibebankan sebagian dari total biaya yang umumnya sama seperti nilai wajarnya saat tanggal akuisisi. Setelah harga pembelian tersebut telah dialokasikan ke nilai wajar pada semua aset berwujud dan tak berwujud, maka dapat ditentukan kemudian dikurangi nilai pasar semua liabilitas yang ditanggung, harga pasar yang dapat dibebankan ke goodwill. Kemudian yang ketiga, adanya permasalahan dalam kombinasi bisnis itu penelitian dan pengembangan dalam proses. Dalam situasi penghapusan penelitian dan pengembangan dalam proses, perusahaan menilai aset penelitian dan pengembangan proses tersebut pada perusahaan yang diakuisisi sebelum menghapusnya. Penyalahgunaan penghapusan tersebut menyebabkan SEC menginvestigasi penggunaannya. Kemudian selanjutnya, beberapa akuisisi pun semakin sulit dan perusahaan diminta menyajikan ulang laporan keuangan historisnya. Kemudian yang keempat, adanya utang dalam laporan konsolidasian. Utang dalam laporan keuangan konsolidasian tidak beroperasi sebagai hal gadai atas kelompok aset umum. Laporan posisi keuangan konsolidasian tidak membantu dalam menilai margin keselamatan ataupun margin of safety yang dinikmati para kreditor. Kemudian yang kelima, adanya keuntungan atas IPO entitas anak. IPO oleh entitas anak menjadikan semakin umum seiring dengan upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang belum diakui sebesar nilai kepemilikan saham entitas anaknya. Sementara pada waktu yang sama mempertahankan pengendalian atas entitas anaknya. Kemudian adanya penjualan dan laba sebelum akuisisi. Ketika akuisisi dan entitas anak terjadi di pertengahan tahun, maka perusahaan hanya dapat melaporkan ekuitasnya dalam laba entitas dari tanggal akuisisi dan setelahnya. Namun dalam GAAP terdapat dua metode. Yang pertama itu perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasian dengan penjualan, beban dan laba entitas anak dari tanggal akuisisi ke depan. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat melaporkan laporan laba rugi konsolidasian penjualan dan beban entitas anak untuk seluruh tahun dan mengeluarkan kembali laba sebelum akuisisi hingga hanya laba setelah akuisisi yang dimasukkan dalam laba konsolidasian. Dan kemudian yang terakhir adalah permasalahan pada konsekuensi akuntansi untuk goodwill.
Pengukuran residual goodwill menimbulkan masalah pengukuran potensial, yang mana jika perusahaan tersebut menghapus goodwill untuk mengatasi kerugian substansial dengan membeli entitas anak, maka pada saat waktu penghapusan tersebut jarang mencerminkan pengakuan yang tepat atas kerugian nilai tersebut.